Kita habis belanja minyak tawon. Salah satu oleh-oleh yang cukup signifikan nih kalau kita main ke Ujung Pandang atau Makassar. Minyak tawon tutup putih. The best minyak tawon ever. Dulu pertama kali kita ke Makassar tahun 2007-an kalau nggak salah itu harganya 120-an. Nah, itu yang putih, yang merah. Iya, yang putih, yang merah. Yang putih enggak? Yang putih enggak, udah 350. Belum. Gue masih ingat. Karena kan gue emang selalu nyetok dulu. Jadi 120-an itu pun kita udah kaget di tahun segitu harganya segitu. Minyak tawon tuh harganya gitu. 120-an. Ini kok ada masker sih? Woi. Batman, Makassar, akhirnya kita kembali lagi. Setelah beberapa tahun kita nggak bersama. Oh ya, gue baru beberapa minggu lalu. Ya, ini dia datang. Ini tadi saya pesan minum. Manual brew. Jadi pertama langsung turun pesawat. Kita nyampe tuh jam 12-an ya. Lapar. Gue emang sengaja sih nggak makan di pesawat. Jadi emang kita udah tahu kita mau ke Palu Basah Serigala gitu kan. Emang dari dulu tuh kalau kita ke Makassar pasti langsung salah satu destinasi yang nggak boleh dilewatin tuh Palu Basah. Dan inilah makanan yang dulu sangat mengagetkan buat kita. Kok bisa ya ada makanan seenak ini dan nggak pernah gue temuin gitu cita rasanya maupun apa ya bedanya. Aneh banget ya, unik banget ya. Gue juga lupa loh ya makanya ntar. Kita review. Udah ingetin makanannya enak, lupa. Bagus lah pokoknya. Yang warung depannya masih ada nggak sih Om Leo? Nah itu dia, warung depannya tetap dipertahankan sebagai dapurnya. Karena di situ katanya the magic touch of Palu Basah terjadi. Gue harap sih rasanya masih sama ya, tapi cuman mungkin suasananya aja agak beda. Dulu tuh lebih raw gitu, lebih punk rock gitu ya. Yang paling khas dari Palu Basah Serigala tuh ada kuning telurnya gitu, kalau kuning telurnya nggak ada. Ini nih, kikil dan babat. Bismillah. Kayak apa ya? Kayak kental banget gitu tuh. Rempah-rempah ya. Kalau lu suka pedes nih sambalnya sih anjing sih. Lihatlah. Habis dari Palu Basah kita langsung enggak sih, sebenarnya kita habis dari Palu Basah tuh jalan ke sebenarnya mau ke hotel, tapi kita ngelewatin Monumen Mandala. Betul, Monumen Mandala ini salah satu monumen perjuangan bangsa Indonesia ketika hendak merebut Irian Barat. Ya, dulu namanya masih Irian. Singkatan dari ikut Republik Indonesia, anti Nederland. Dan padahal dulu namanya Papua. Papua apa, Bet? Cibop gitu, jauh Cibop. Udah gitu, tenang. Papua Cibop. Leo. Ada helm. Dan ini adalah monumen yang ditujukan untuk pengingat tentang betapa besarnya jasa-jasa para pahlawan kita dulu saat membebaskan Irian Barat. Dan ini adalah Frans Kasiepo. Siapa tuh? Yang dulu berperang di Irian, di Papua. Dan beliau ada di mata uang 10.000. Oh iya. Tapi lo lumayan ya, ternyata lo pengetahuan sejarahnya masih ngelotok ya. Gue seneng banget kalau sejarah gitu. Menurut data tingginya 75 meter. Data dari base, menurut data dari base tingginya 75 meter dan terdiri dari 4 lantai. Ki Hajar Dewantara, Otto Iskandar Dinata. Cuma sayangnya udah pada tuh kayak ceilingnya udah pada copot. Iya, mungkin kita butuh perawatan dengan
Dan gue pikir dengan bervakansi ini, Bet, kita bisa kasih lihat bahwa ayolah kita dukung lah bangunan seperti ini lah, ayolah. Banyak landmark yang penting, tapi sebenarnya secara apa ya, mungkin maintenance-nya kurang kali ya. Betul. Harusnya lebih diperhatiin. Gitu. Itu kan jahat banget nih, vandal-vandal gini. Bung Hatta dicoret-coret. Ngawur. Vandalnya itu vandal yang nggak, padahal reliefnya udah bagus banget loh. Wah gila ya, kalau nggak ada pahlawan, nggak ada tiang listrik, nggak ada aspal, nggak ada mobil kayak gitu sih, gue lebih, kecenderungan gue lebih. Kayak kenal nih, Bet, yang baru mau masuk. Hai, siapa nih? Oh ini Ngurah Rai Bali. Memperlihatkan perang puputan, tuh bagus-bagus loh. Tuh kan topinya wah parah sih. Oh iya, ini Ahmad Yani, bener, ini Ahmad Yani. Itu Nasution mungkin. Om Leo ternyata sangat hafal dengan sejarah. Romusa tuh singkatan rokok rasa musang ya, jadi dibuatnya dari bulu musang, jadi namanya bilangnya Romusa. Yang gue kagum sama si monumen Mandala itu sih ada relief-reliefnya itu loh, relief pahlawan. Ya itu yang gue. Ini tadi yang gue ceritain. Makanya lo masih hafal banget sampai ini wajahnya pahlawan siapa. Dan dicoret-coret ya, gue menentang keras aksi vandalisme terhadap karya. Terhadap karya bagus. Iblis. Abis ini kita kemana, Bet? Ke Port Rotterdam. Port Rotterdam itu lebih lucu lagi karena kebayang nggak Rotterdam tapi adanya di Makassar. Port Rotterdam. Lagi di Port Rotterdam. Ini benteng untuk menahan serangan musuh. Ini tahun berapa ya bikinnya? Baru-baru ini kok, 2 minggu yang lalu. Ada kantin, Leo. Mana? Itu 50 meter lagi. Oh. Udah dibangun perpustakaan taman baca anak-anak nih di sini. Inilah mengapa rasanya palu basah tadi yang kita makan sangat kaya dengan rempah-rempah. Lihat, ada 40 rempah beradu. Tadi kita bilang ujung pandang tuh gara-gara ada pohon pandan ya? Daun pandan. Dahulu dikenal dengan nama Benteng Ujung Pandang juga, itu diberi nama oleh masyarakat yang berasal dari utara. Karena dahulu banyak pohon pandan yang tumbuh, jadi mereka nyebutnya Ujung Pandan. Ya, Pandang. Pandan. Karena susah untuk menyebut satu kata yang berakhiran N, selalu dikasih tambahan G. Jadi pandan itu jadinya pandang. Tapi ujung pandang itu juga bisa di-translated sebagai ujung itu akhir, pandan itu pohon pandan. Oh, jadi ujung dari pohon pandan, di mana banyak pohon pandan tumbuh, satu ujung juga itu bisa akhir. Jadi ujung dari pandangan gitu. Seperti itu. Oh. Tapi kalau highlight gue di Port Rotterdam justru karena ada di depannya penjaranya. Penjara itu ya, yang depannya Pangeran Diponegoro ditangkap itu, di depannya ada toko souvenir. Dan di situ lu sempat membeli. Gue ini beli, bukan ini nih. Oh iya, kapal pinisi. Jadi ini medal gue lah, reward bahwa gue udah pernah ke Makassar. Nih. Oh, kapal pinisi, salah satu ikon yang terbaik. Tahu kenapa kapal pinisi? Dulu perlombaan nggak selesai, 8 hari bertanding terus. Ayo kita pinisi ini. Kita finishkan ini maksudnya. Dan akhirnya kapal pinisi itu yang menang. Ini adalah alat penggambaran, ya, hanya berupa alat visualisasi bagaimana pangeran hidup secara sederhana semasa ditahan di ruangan ini. Oke. Yang asli adalah ini, tapi ini juga sudah merupakan kopian. Oke, karena yang aslinya, naskah yang aslinya, Al-Quran ini adalah kalau begon, jadi tulisan Arab gundul. Arab gundul tuh. Ini tulisannya bahasa Arab, tapi bahasanya bahasa Jawa. Ya, betul. Jadi perjalanannya, gambar-gambar yang diperlihatkan dalam ini. Ini Sentot Alibasa ya? Ya. Sentot. Jadi di mana pertama kali pangeran tiba. Sampai akhir hayatnya di sini. Sampai akhirnya meninggalnya pun di sana. Setelah meninggal dimakamkan di Jalan Diponegoro. Ya, betul. Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga suatu saat kita bisa balik lagi dan mau melihat Port Rotterdam selalu berkembang, selalu menjadi tempat destinasi wisata yang sangat oke dan unik buat khalayak di seluruh penjuru Nusantara. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Kita cabut dulu ya. Yuk. Pak, makasih banyak. Ada event bersama The Fucking Shit. Ada meet and greet bareng Vincent dan Desta. Di sebuah acara perhelatan di karaoke.
bertemu teman-teman skena musik di Makassar. Mititi juga jadi highlight kita. Nggak, sebenarnya tuh kita harusnya ke tempat Mititi yang biasa kita datang. Iya, tapi karena tempatnya terlalu... Tapi ternyata tempatnya penuh, akhirnya kita... pindah ke Mititi Jalan Irian ya? Mititi Irian. Iya, ini Mititi Irian. Mititi Irian. Oh, yang tadi lebih kayak warung sih, yang kayak... ya lebih warung tadi ya. Yang sekarang ini kita... Ini lebih proper sih, lebih ada AC-nya. Terus, ya restoran lah. Tapi at least kita tetap mau nyobain mie titi di Makassar. Gue pesan yang seafood kecil, Om Leo yang... Seafood komplit kecil. Wow, ini dia nih. Makan mie titi, nyobain semua jenis mie titi yang ada di sana. Jenisnya ada yang Joplin ya, jenis Joplin. Ini semacam ini ya, kayak ifumi ya. Ifumi. Jadi minyak sebenarnya crispy, ini garing. Tapi begitu ditabrakin sama titinya, lihat nih ada cumi, udang. Balik. Oh, kalau gua ini sih favoritnya. Mungkin Om Leo akan meninggal dunia kalau makan ini. Acar cabe, ini yang penting dari mie titi kalau buat gua. Oh. Disebar-sebar, jadi pas begitu digigit ada krenyes. Kayaknya gini deh ya. Jadi gue mau coba si udangnya, mie-nya plus acar rawit. Dan saya masih belum tahu cara makannya gimana. Oke, kayak makan mami ya? Iya, mami dikasih kuah. Mie kering, dikasih kuah. Begitu dikasih kuahnya pun juga dia nggak langsung melempem sih, masih tetap crispy. Harganya, jadi satu porsi mie titi 35 sampai 50 ribu ya? Kisarannya. Jadi ini emang benar-benar comfort food. Ya. Late night food. Mungkin kalau di Jakarta bisa di-compare sama apa ya? Nggak ada sih. Tapi biasanya kalau di Jakarta kita kalau udah bingung mau makan apa, nyari warung Indomie, keluar kornet, mungkin bisa lah ya. Tapi ini lebih fancy sih. Lebih proper, lebih fancy aja. Lebih mengenyangkan, harganya lebih. Dari kemarin tuh sebenarnya gue pengen banget ngopi gitu. Jadi akhirnya ketemu sama toko kopi ujung. Toko kopi ujung, dan kebetulan mereka juga jual beans dari Toraja, terus banyak beansnya, banyak banget. Kopi ujung. Ada manual brew-nya juga, dan tadi gue sempat lihat ke belakang ternyata ada roastery-nya juga sih Om Leo. Jadi ini lumayan serius sih sebenarnya. Yeah. Nih Leo, ini lumayan serius nih tuh. Banyak jual peralatan kopi buat pour over, manual brew. Dan nggak cuma kopi, di sini juga ada markisa. Toko kopi ujung tuh di daerah Sumbawa Po. Kayak apa Sumbawa Po. Daerah Pecinan ya? Pecinan. Ini daerah klasik ini seperti Pasar Barunya Jakarta, Malioboro-nya Jogja, New York-nya Itali. Nggak, tadi lu ngobrol sama saya. Kamu tadi ngobrol sama saya. Ya sama sendiri dong. Enggak, sama teman. Baim, Om Le. Perbaiki kan? Ya, Om. Iya, Aman, Pak. Nyebrang dulu kali Om ya. Ada Baim namanya yang menceritakan tentang skena musik di Makassar. Jadi skena musik Makassar itu salah satu yang pergerakannya sangat luar biasa karena dalam 1 bulan terakhir di bulan Agustus ini
itu hampir terjadi ratusan acara. Ini acaranya termasuk acara kawinan ya. Jadi semua acara yang ada di Makassar banyak banget, ribuan bahkan. Ini lagi Makassar ini lagi hype-nya banget nih kalau ngomongin soal industri skena musik ya kan. Karena kita tuh hampir 2 tahun ya bisa dibilang ya, hampir 2 tahun kayak nggak ngapa-ngapain, rindu euforianya, dan akhirnya bisa balik lagi nih. Sekarang ini Makassar bisa dibilang tiap bulan bahkan tiap minggu nih Om Le, ada terus nih event-event kayak gini nih. Karena gue mungkin belum melihat pergerakan yang sama terjadi di beberapa kota lain. Walaupun ada pun mungkin belum sempat terlihat ya sama Om Leo khususnya. Mereka sudah bisa menggelar gig yang isinya band-band lokal semua dan segala macam. Ini kejadian menarik dan unik. Tapi kalau dari line up, Mbak Ayu bisa nggak nyebutin saat ini band apa aja yang paling naik di Makassar ya? Naik di Makassar. Di Makassar gua punya nama Divi. Kalau dulu kan yang era-era sebelumnya itu ada Theory of Disgusting, ada yang Kapal Udara, di 2-3 tahun belakangan. Sementara yang sekarang lagi apa yang lebih baru lagi? Blue Montana gokil toh. Itu Blue Montana gokil. Terus juga ada yang namanya Oji Afamato. Iya. Sudah ada juga namanya Kiko. Pokoknya kalau di Makassar tuh kita ngomongin soal band-band yang baru naik, hampir semua genre disikat sih Om Le. Gokil. Iya gokil. Mau itu bangkitin popang lagi, imo-imoan. Ya kita Makassar punya roots rock yang luar biasa lah. Ini ada peralatan zaman seperti Rocket Celebes. Rocket Celebes itu kan udah dari tahun 2010 kalau nggak salah. Itu udah jadi annual event bahkan sampai sekarang ya Om Le ya. Lain salam buat teman-teman. Siap. Makassar, salam juga Om Le musik. untuk teman-teman dari Saker. Bener. Aku dan juga Vakansier harus ke Makassar bertemu dengan skena musik yang ada di sini juga, jalan-jalan, kuliner dan segala macam. Benar. Seru banget. Yang terbaik ya. Yap, Om Le. Sampai ketemu lagi nanti. Sampai jumpa Om Le. Gue masuk dalam ini. Vakansier, all the best kalian semua. Kita di episode yang cukup banyak ini. Nggak perlu ada ending Om Le. Hah? Endingnya ntar gantung gitu udah kayak. Siap. Terbaik kalian semua. Nggak ada. Terbaik. Iki nggak usah. Terbaik. Nggak ada ending gitu. Jadi cuma itu doang, belum dimulai endingnya. Yuk, ayo.